أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Bapak-bapak, ikhwani fillah jemaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insya Allah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ba'da maghrib yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, Allah Ta'ala kembali menghimpun kita semua untuk dapat menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, baik perintah yang wajib maupun yang sunnah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang seiman dan seislam, dalam mengarungi kehidupan di atas dunia ini kita dibekali oleh Allah Ta'ala dengan keimanan. Iman kita ini pun tabiatnya terkadang kala dia bertambah, terkadang dia berkurang. Siapapun kita adanya, naik dan turunnya kualitas keimanan kita ini bergantung kepada bagaimana daya tahan kita masing-masing. Sebab baik orang alim, para ulama, orang awam, semua akan diuji oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kapasitas imannya masing-masing. Semakin lemah iman, maka semakin cobaannya itu biasa-biasa saja. Tapi semakin tinggi kualitas iman seorang hamba, maka cobaannya pun akan sedemikian berat dan kuat. Dan yang paling tinggi cobaan keimanannya itu adalah para nabi dan rasul alaihi wassalam. Bapak-bapak, hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi kehidupan di atas dunia ini. Beliau memiliki tata kelola waktu, tata kelola seluruh potensi-potensi yang Allah titipkan kepada beliau itu sangat sempurna sekali. Bahkan dalam tata kelola kepemimpinan, beliau juga menjadi qudwatun hasanah para pemimpin-pemimpin dunia. Kalaulah kita mau merujuk kembali kepada sejarah-sejarah di masa lampau, betapa kita bangga sebagai umat Islam memiliki sosok profil, sosok figur pemimpin yang dapat menghimpun dunia dan akhirat dalam telapak tangan beliau. Namun akhirat itu berada dalam batin, dalam jiwa, relung kolbu beliau yang terdalam. Tapi kalau dalam urusan dunia, dunia itu sebatas hanya dalam genggaman tangan beliau. Salah satu karakter yang paling khas dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, beliau sangat akrab sekali, sangat dekat sekali dengan orang-orang fakir dan miskin. Karena beliau diuji oleh Allah dengan satu puncak kecemerlangan di dunia, yakni menjadi pemimpin tertinggi di Madinah. Setelah beliau mendapatkan ujian-ujian yang berat di Makkah, 13 tahun berdakwah di sana, dikejar-kejar, diintimidasi, dicaci maki, sahabat-sahabatnya dipukuli, ya, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. 10 tahun di Madinah berdakwah, beliau menjadi sosok pemimpin negara. Nah, disinilah umat Islam hari ini, kita jangan sampai bapak-bapak memiliki paradigma pemahaman bahwa Islam itu dibatasi hanya persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan ibadah mahdo semata, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, siamu Ramadan, hanya sebatas itu saja. Padahal kalau kita mau jujur sebagai umat Islam,
Seluruh dimensi aktivitas kehidupan kita sebagai manusia diatur dalam Islam. Sampai urusan yang paling remeh-temeh hingga persoalan yang paling kompleks dan paling besar. Urusan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, naik ke pembaringan, bagaimana bergaul dengan istri, dengan suami, itu diatur dalam Islam. Sampai eksplisit seperti itu, sampai terperinci detailnya seperti itu Islam ini. Sampai dalam tata kelola negara pun diatur dalam Islam. Bagaimana seharusnya sifat seorang pemimpin negara, bagaimana cara mengayomi rakyat, bagaimana tata mengelola keuangan negara, itu diatur semua dan dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Dan ini diwarisi akhlaknya oleh Khalifah Rasyidin, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka semua bapak-bapak bermental zuhud. Bermental zuhud. Apa zuhud itu? Apa zuhud itu? Ayo, ini perlu Pak. Mental zuhud ini lawannya apa? Hah? Tamak ya. Kalau zuhud itu adalah berpalingnya keinginan hati terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi keinginan hati itu dibimbing oleh Allah, Pak. Hati kita ini Pak bergolak, Pak. Ketika hati itu berkeinginan terhadap sesuatu, orang-orang yang bermental zuhud itu akan dipalingkan oleh Allah kepada sesuatu yang lebih tinggi keutamaannya. Contoh, Rasulullah SAW begitu diangkat menjadi Rasul Allah usia 40 tahun, itu hartanya itu terkikis habis sedikit-sedikit. Harta beliau itu berangsur-angsur berkurang, bahkan dalam satu riwayat menjelang ajalnya itu beliau hanya tersisa di bawah bantalnya itu 3 dirham saja. 3 dirham itu nggak cukup Pak beli motor second. Harga-harga 4 juta nggak cukup Pak. Bapak lihat nanti di Google 3 dirham itu dikonversikan dengan nilai rupiah sekarang berapa. Segitulah harta Nabi. Bahkan rumah beliau itu tidak dipugar ketika menjadi kepala negara di Madinah. Tetap saja luasnya 5 kali 5 meter. Sebagaimana yang dicantumkan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyahnya yang menjadi tulisan bestseller tingkat dunia. Masya Allah. Ya. Ini mental zuhud Nabi, perhatikan. Beliau itu pernah satu hari di dalam masjid lagi kumpul dengan para sahabat radhiyallahu anhum, tiba-tiba kedatangan seorang laki-laki yang meminta bantuan kepada beliau. Pada saat itu bapak-bapak, kondisi beliau sedang tidak punya apa-apa. Tapi ini perhatikan baik-baik. Jadi keteladanan bagi kita. Ketika kita tidak memiliki apapun, contohlah Rasulullah SAW. Ketika datang seseorang meminta kepadanya, beliau dalam kondisi tidak berpunya, beliau mengeluarkan kata-kata yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, sungguh saat ini keluargaku ya Rasulullah sangat membutuhkan makanan. Kami sangat kesempitan dalam kehidupan ini ya Rasulullah. Bantulah kami ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Rasul terdiam sejenak. Rasul kemudian berkata, wahai fulan, pergilah engkau ke rumahku dan bertemulah dengan putriku Fatimah. Katakan kepadanya bahwa aku memintanya untuk membantu engkau. Perhatikan ini. Anak kepala negara, kepala negaranya memerintahkan agar orang yang meminta kepadanya mendatangi anak kandungnya. Akhirnya si fulan ini pun pergi, Pak. Begitu pergi sampai di depan rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, mengucapkan salam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar. Ada apa wahai fulan? Aku tadi baru mendatangi Rasulullah.
dan aku punya persoalan hidup dan keluarga kami dalam kondisi begini dan begini. Terus Rasul memerintahkan aku untuk mendatangi kalian, menjumpai Fatimah. Maka ketika itu Fatimah pun dipanggil. Begitu dipanggil, Pak, disampaikan apa hajat si fulan ini, Fatimah bilang begini, wahai suamiku, apakah engkau memiliki sesuatu yang berharga yang dapat membantu untuk keperluannya? Karena ayahanda Rasulullah memerintahkan kita untuk membantu. Aku tidak punya apapun, wahai Fatimah. Maka Fatimah kemudian ke dalam sebentar, tunggu sebentar. Selang beberapa menit beliau kembali ke depan dan berkata, wahai suamiku, ada satu barang berharga yang dahulu pernah engkau berikan untukku di awal pernikahan kita. Terus bagaimana kalau itu kita berikan untuk si fulan yang telah mendatangi ayahanda kita namun tidak mendapatkan apapun? Bagaimana kalau ini kita berikan? Apa jawaban Sayyidina Ali? Tidakkah engkau akan merasa rugi dan kehilangan dengan sesuatu yang paling berharga yang pernah aku berikan dalam hidupmu? Apa? Kata Sayyidatuna Fatimah, Pak, sungguh aku menitipkan kepada si fulan ini barang atau benda ini akan menjadi milikku selamanya, cuma berpindah tangan saja ke dunia agar kita dapat membantu kesulitan hidupnya. Subhanallah. Ini anak presiden, Pak. Gak punya apa-apa. Gak mentang-mentang jadi kepala negara, anaknya jadi kaya raya semua. Enggak. Inilah sosok pribadi baginda Rasul yang kita cintai. Mental zuhudnya luar biasa, mengalir kepada anaknya. Di dunia ini sekarang mendekati fase akhir zaman, lihat Pak, Zionis Israel itu segelintir umat Islam ini 2 miliar lebih di dunia, Pak. Tapi untuk menghancurkan segelintir Zionis saja sampai saat ini makin membabi buta. Zionis itu menyerang Qatar, menyerang Jordania, menyerang negara-negara Arab. Coba Pak, bayangkan itu. Kenapa umat Islam yang 2 miliar lebih ini, itu kalau dibombardir aja sebentar aja itu Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Lenyapnya sifat zuhud dalam dada kaum muslimin mayoritas. Setelah zuhud itu diangkat oleh Allah mentalnya, digantikan oleh Allah dengan penyakit al-wahan. Nah itu, zuhud itu lawannya al-wahan. Kalau zuhud itu lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia, sedangkan al-wahan terakus kepada dunia dan takut kepada kematian. Itulah mental umat Islam hari ini, Pak. Gak peduli, yang rajin ke masjid bisa terkena penyakit al-wahan. Kenapa? Nabi SAW itu dalam 200 ayat lebih mempraktekkan nilai sholat itu, Pak. Bapak boleh lihat nanti berapa banyak ayat susunannya bergandeng antara aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Itu bergandeng selalu, Pak. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Zakat dalam tafsir itu bukan pengertiannya harta yang dikeluarkan dalam tiap tahun saja. Bukan. Tapi zakat itu pengertiannya adalah pemberian yang kita niatkan untuk di jalan Allah, yang setiap waktu dan setiap saat beriringan ketika selesai kita mengerjakan salat. Itu namanya kita mendirikan salat. Makanya Rasulullah itu Pak, tidak pernah setiap masuk masjid itu nggak ngantongi duit, Pak. Kalau bahasa kita sekarang, dinar dan dirham beliau itu selalu masuk ke dalam masjid. Supaya apa? Begitu keluar dari masjid, beliau itu paling sedikit 5-7 rumah orang fakir miskin yang didatangi, Pak. Itulah sifat zuhudnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, maaf nih, punten pisan Pak, bapak-bapak. Nih bapak-bapak, latihlah mental zuhud kita, Pak. Ini sholat fardu itu ada berapa kali dalam sehari semalam? 5 kali ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pak, dalam satu kali sholat itu 1.000 rupiah. Bapak-bapak,
niatkanlah minimal dalam sehari itu paksalah bapak-bapak. Siapapun kita, mau kita miskin, susah, banyak utang, nggak punya duit dan sebagainya, paksalah diri kita minimal dalam sehari 5.000 rupiah. Ketika kita mau memasukkan ke kencelengan, ke kotak infak, bismillah, ya Allah. Ini perhatikan ini. Ini saya mempelajari para ulama-ulama dunia itu mengajarkan tentang cara sedekah yang paling mujarab dan efektif. Ya Allah, jadikanlah sedekah yang hamba tunaikan hari ini, hamba niatkan untuk diri hamba, ayahanda, ibunda hamba, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Hamba niatkan untuk putra putri hamba ya Allah, istri hamba ya Allah, adik-adik hamba dan seluruh keluarga besar hamba ya Allah. Jadikanlah sedekah ini sebagai wasilah. Satu, nih perhatikan para ulama ini Pak, amalan mereka menjadi penghubung jiwa kami dengan Rasulullah. Satu. Yang kedua, menjadikan wasilah pribadi hamba, putra putri, istri, adik-adik, seluruh keluarga besar hamba menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Dan jadikanlah sedekah yang hamba tunaikan ini ya Allah menjadi pengangkat derajat di sisi Engkau, menjadi penghindar dari malapetaka, musibah, wabah maupun penyakit-penyakit yang buruk. Dan jadikanlah sedekah ini ya Allah sebagai pengabul hajat-hajat kami yang tertunda, pengangkat derajat di sisi Engkau. Sebutkan 5-7 niat Pak. Itu yang kadang-kadang kita lupa bapak-bapak. Kenapa? Para ulama mengatakan terlebih lagi nilai sedekah itu, amal sedekah itu Pak. Ingatlah hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu harus diawali dengan niat yang benar. Makanya kalau lagi sedekah itu niat itu pasang 5-7, 8 niat bapak-bapak. Saya tanya sama bapak-bapak, pernah nggak berniat seperti itu? Saya beberapa bulan yang lalu mendengarkan ceramahnya Ustadz Salim Fillah. Ada juga kita masukkan aja kan? Bismillah, masukkan dan niatkan. Kadang-kadang kita nggak tahu Pak, dalam sedekah yang rutin kita lakukan itu, meskipun nilainya kecil, tetapi ternyata sangat besar manfaatnya di mata Allah. Makanya Nabi mengatakan berapa banyak amalan yang kecil, sedikit, namun rutin dilakukan dengan niat yang mulia di hadapan Allah, maka amal itu ternyata menjadi pembawa perubahan dalam kehidupan kita yang sangat besar. Subhanallah. Bisa kira-kira Pak? Bisa kira-kira? Iya. Mulai sekarang bagi kita yang sudah 50 tahun lebih, coba latih minimal sehari 5.000, niatkan itu sedekah hamba ya Allah mulai dari subuh sampai isya. Sekali aja. Tapi istiqomah. Ya, istiqomah. Ini ada kisah nih, pengalaman spiritual saya baru-baru ini. 8 hari abah kami, bapak mertua saya masuk rumah sakit di Otista Bandung. Itu Pak, sakitnya itu didiagnosa positif infeksi paru-paru dan demam berdarah. Trombositnya turun. Hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-8 tidak sedikit pun trombosit itu mengalami kenaikan. Maka dokter meminta kepada kami sebagai keluarga agar abah kita masuk kembali ke UGD. Tapi ibu mertua saya mengatakan sudahlah, nggak sanggup karena menjaga pagi siang malam. Kebetulan anak-anaknya strata ekonominya strata bawah semua Pak. Ya, yang satu jualan bakso keliling, yang satu buruh tani, yang satu kenek bangunan, yang satu lagi serabutan, yang paling bontot istri saya. Ya. Akhirnya ibu kami mengatakan bawa pulang sajalah. Dan kebetulan abah kami 3 hari itu sudah ngeluh saja, nggak mau lagi di rumah sakit, nggak sanggup, nggak tahan, mau digajiin. Kemudian
sama kakak ipar saya yang nomor 3, panggilin si Andri, pengen di ngajiin, panggilin Andeng, panggilin orang-orang masjid. Akhirnya Pak, saya begitu sampai di Bandung hari Senin, Abah, Ma, udah weh, bawa pulang aja si Bapak kalau memang gitu keinginan. Bismillah. Namun disepakati jangan ada yang menyalahkan kalau terjadi apa-apa sama si Abah. Begitu dibawa Pak, hari Rabu, saya hari Jumat berangkat, hari Rabu dibawa, begitu dibawa sampai rumah, kayak orang sehat, duduk, minum, memandangi anak cucunya karena pengen kumpul sama anak cucu. Tapi pandangan matanya kalau menurut yang kakak-kakak ipar saya seperti bukan pandangan si Abah katanya. Beliau ketika berbaring saya tuntun, saya talkinkan karena napasnya udah, Bah, ayo Bah, ucapkan ini ya. Andri tuntun, ini Andri Bah. La ilaha illallah. Nunjuk ke mulut. Apa? Abah mau minum? Diambilkanlah minum, nggak bisa minum, diteteskan pakai sendok Pak, beberapa tetes. Sampai sore mau maghrib saya pamit. Begitu istirahat sekitar jam 3 subuh, karena pagar rumah kita itu digembok, lompat pagar ipar saya. Si Agus namanya, diketok-ketok karena masih tidur semua. Akhirnya dibangunkan, saya buka pintu, Waalaikumsalam. Aya naon Gus? Bapak meninggal, Om. Memanggil saya Om. Bapak meninggal Om. Innalillahi wa inna ilaihi. Kapan? Barusan. Masya Allah. Tahu nggak Pak? 3 hari terakhir di rumah sakit itu ada satu yang menyentak hati saya. Ini pelajaran bagi kita. Apa beliau bilang? Makan udah nggak masuk semua. Bayam apa makanan-makanan yang mengandung unsur menaikkan trombosit itu nggak masuk. Dibawa makanan ke dalam ruangan, keluar utuh. Begitu terus. Ya. Dia bilang, Ai sama kakak ipar saya, Eta Arman, di kantong Abah aya duit 800.000. Tolong bagikan sama cucu-cucu. Kirain 800.000 itu minta supaya dikasihin ke dia. Tapi ternyata Eta uang terakhir 800.000, bagikan we. Bagikan Sesi Ula, Aisyah, cucu-cucunya disebutkan. Masya Allah Pak. Ternyata saya baca dalam satu hadis, Allah ketika ingin menghendaki kebaikan menjelang ajal seorang hamba, Allah akan tuntun ia untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini sangat ia idam-idamkan. Ternyata apa Pak? Dalam kesederhanaan hidupnya si Abah itu sangat pengen berbagi dengan anak cucunya Pak. Makanya kalau jual kambing atau apa segala macam, ada keuntungannya dikit, habis beli bibit kambingnya lagi, itu selalu manggil cucu-cucunya. Sampai mati pun menjelang ajal, duit yang penghabisan itu segera harus dibagikan kepada cucu-cucunya. Ini pelajaran bagi kita Pak. Bagaimana dengan kita? Nabi umur 7 tahun, kambingnya itu sudah 130 ekor. Kalau dikonversikan dengan nilai rupiah, 1 ekor kambing 3 juta kali 130, udah berapa harta Nabi Pak? Pak, udah berapa harta Nabi? Ini yang jago ngitung duit coba. Umur 7 tahun. Begitu beliau menjadi remaja, pemuda, 25 tahun, dinikahi oleh Ummul Mukminin Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wanita bangsawan yang 2 kali menikah menjadi janda, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya yang ketiga. Itu Pak, Masya Allah.
Tahu nggak bapak-bapak, sepertiga harta kekayaan kota Makkah itu milik Ibunda Khadijah. Bayangkan. Tapi meskipun beliau disukai oleh wanita bangsawan sekelas Ibunda Khadijah, tahu pinangan Nabi kepada Ibunda Khadijah, Pak? Pinangannya, lamarannya itu 100 onta merah terbaik di dunia, lain lagi uang dirham dan dinarnya. 100 onta merah itu dikonversikan dengan nilai rupiah. Dosen saya di UIN Sumatera Utara, waktu saya kuliah S2 jurusan tafsir hadis, Pak, saya kuliah S2 jurusan tafsir hadis di UIN Sumatera Utara tahun 2005, Pak. Ya. Duitnya dari mana? Setiap ada jemaah yang kelebihan harta, itu ngasih amplop, Ustadz, ini zakat harta dari keluarga kami ya Ustadz, tolong dimanfaatkan untuk tambahan uang kuliah Ustadz. Cuma modal nekat aja Pak, itu yang bawa pun jemaah saya di organisasi Muhammadiyah Kota Tebing Sumatera Utara. Ustadz punya potensi besar, ayo saya daftarkan yuk. Kalau nggak ada uang pendaftarannya saya yang bayarin. Pedagang emas yang nggak punya surat Pak, jadi pedagang apa itu namanya? Jadi kalau ada emas-emas yang nggak bersurat, beliaulah, namanya Pak Damiri. Beliau yang menemani saya Pak. Testing, masuk, saya ngambil jurusan tafsir hadis. Nggak linear dia Pak. Jadi S1-nya SPDI, S2-nya itu saya ngambil jurusan tafsir hadis. Titel akademiknya apa? Magister Teologi Islam, asli. Bukan ijazah dari Pramuka ini Pak, Pasar Pramuka, enggak. Dari UIN Sumatera Utara. Ya, asli. Jadi saya harusnya 1,5 tahun, tapi karena duitnya mandek-mandek sampai 3 tahun 6 bulan. S1 7 tahun, hampir di DO. Akibat apa? Kerajinan dakwah, kerajinan cari nafkah, karena menikah kuliahnya setelah menikah saya itu Pak. Bayangkan betapa hebatnya ujian orang cari duit untuk nafkah keluarga, kemudian kuliah. Masya Allah. Tahun 97 saya jualan martabak di Simpang Tangsi. Itu Simpang Tangsi itu tempat mangkal saya, rumah Kapolres Kota Tebing Tinggi Pak. Jualan martabak. Jadi kalau saya berangkat ya pagi jam 9 naik mobil Prima Jasa, naik apa namanya? Prima Jasa di sini Bandung. Naik macam help gitu Pak. 2 jam ke Kota Medan. Berangkat jam 8 sampai jam 10 kuliah, pulang nanti sore Pak jam 4. Itu tiap hari lagi kuliahnya. Masya Allah. Bayangkan itu Pak. Ya. Sampai begitunya. Saya dulu Pak masih jadi murid, berguru sama guru saya, itu membawa gerobak isinya bakwan, lemper, kue sus, tauisi, kue lapis. Habis nggak habis. Kalau udah jadwalnya Jumat malam 1 taklim, itu 16 kilo itu naik gerobak yang digandeng dengan seksi beca, namanya kalau di Sumatera Utara itu dengan sepeda mini Pak. Ngoes Pak. Kue di dalam gerobak itu ampar-amparan Pak. Wah, susunannya udah nggak tentu lagi. Tapi nanti kalau udah sampai di masjid, kuenya disusun. Nanti udah selesai taklim, kadang Ustadz beli, kadang teman-teman jemaah beli. Mau hujan geledek, hujan lebat, apa segala macam, saya berangkat Pak. Makanya sekarang saya jadi pengajar, itu mau hujan kemarin di Poncol, Tambun Pak, belakang apa itu? Yaping ya. Jadwal saya tiap Sabtu malam Ahad itu tiap maghrib. Jadi nggak pakai ustadz yang lain. Sebulan itu 4 kali 5 kali saya aja yang ngisi. Mau hujan geledek, kayak manapun itu saya berangkat Pak. Baju saya basah kuyup, saya minjem sama DKM. Coba bayangkan, geleng-geleng kepala mereka. Ustadz kok bisa kayak gini Ustadz? Belum ada ustadz yang begini. Saya bilang, dulu saya belajar ilmu sama ustadz saya, mau hujan geledek pun saya berangkat Pak. Makanya sekarang saya jadi pengajar, mau hujan kayak manapun, bismillah. Jadi begitu Pak. Kita ini kalau sudah menempah jiwa untuk bermental zuhud, insya Allah Bapak-Bapak. Apa itu zuhud? Perhatikan. Keistimewaan sifat zuhud itu. Dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 16-17, ini ayatnya kita hafal luar kepala. Apa? Sabisma rabbikal a'la.
Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kata Allah, kalian wahai hamba-hambaku sangat lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 67, apa kata Allah? Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian itu sangat menginginkan dunia, padahal Allah sangat menginginkan bagi kalian akhirat. Ditambah lagi mental umat Islam zaman sekarang, surah Ar-Ra'd ayat 26, apa kata Allah? Wa farihu bil hayatid dunya. Banyak di antara kalian yang sangat gembira, yang sangat sombong, yang sangat membanggakan kehidupan dunia kalian. Padahal kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kehidupan dunia yang kalian banggakan, yang kalian kan sombongkan kepada manusia lain itu ternyata tidak ada nilai apa-apanya, sangat kecil dan sedikit sekali dibandingkan dengan akhirat. Dunia itu cuma kesenangan sesaat kata Allah. Ya, makanya Nabi mengajarkan sifat zuhud kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Perhatikan, ini saya mengulang-ulang kisah ini untuk pelajaran dan cambuk hati juga bagi saya, Pak. Perhatikan, Jabir radhiyallahu an itu meriwayatkan, ketika kami berjalan bersama Nabi, Jabir, Umar, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, itu jalan di pasar Ukas. Kalau di sini pasar apa namanya? Hah? Pasar apa? Kalau di Mustika Jaya ini. Jadi di Madinah itu ada namanya pasar Ukas, Pak. Keramaiannya luar biasa. Tiba-tiba Jabir mengatakan, ketika kami melewati pasar Ukas bersama para sahabat-sahabat, tiba-tiba beliau melihat seekor bangkai kambing yang cacat yang telah menjadi busuk, bangkai yang busuk. Nabi kemudian memegang bangkai kambing itu dari arah telinganya, diangkatlah. Apa kata Nabi? Adakah di antara kalian yang ingin menukar ini, bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Ada nggak? Umar langsung bergegas melihat bangkai kambing itu. Dia mati. Loh, ini kok banyak cacatnya ya Rasulullah? Iya, bangkai kambing ini penuh dengan cacat. Bagaimana? Ada di antara kalian yang mau menukarnya dengan hanya 1 dirham? Sontak para sahabat serentak menjawab, ya Rasulullah, jangankan sudah menjadi bangkai seperti ini, waktu hidup pun kami tak akan mau membelinya, menukarnya dengan 1 dirham. Apa kata Nabi? Mendengarkan jawaban Umar, benar? Tidak ada di antara kalian yang mau menyukai kambing ini, menukarnya meskipun seharga 1 dirham? Benar ya Rasulullah, tidak ada satupun di antara kami yang mau menukarnya meskipun cuma 1 dirham. Perhatikan kata Nabi, wallah lidunya ahwanun 'alallahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, andaikan dia hidup, andaikan kambing ini cacat waktu hidup, apalagi ketika telah menjadi bangkai, demi Allah kalian tetap tidak akan mau membelinya. Tapi ketahuilah oleh kalian, demi Allah, dunia ini di hadapan Allah nilainya jauh lebih hina dan lebih busuk daripada bangkai kambing yang tidak kalian sukai ini. Dunia ini jauh lebih hina dan lebih busuk di hadapan Allah daripada bangkai kambing ini. Subhanallah. Ini pelajaran mental zuhud dari Nabi, Pak. Ya. Maka Al-Mustawrid bin Sayyid Al-Fihri meriwayatkan, Nabi SAW berkata, bila dibandingkan dengan akhirat, dunia ini hanyalah air yang menempel di jari ketika salah seorang dari kalian mencelupkannya di laut. Nabi pernah ngajari seseorang, sini, maukah engkau aku beritahukan berapa nilai dunia ini? Baik ya Rasulullah. Ikut ke tepi pantai, sehingga ketika ke tengah airnya agak dalam, Nabi bilang, coba celupkan jari telunjukmu ke dalam air laut ini. Untuk apa ya Rasulullah? Celupkan saja. Kemudian angkatlah jarimu.
Hanya tetesan-tetesan air laut ya Rasulullah dari ujung jariku ini yang mengalir. Apa maksudnya ya Rasulullah? Itulah dunia yang senantiasa diperebutkan oleh banyak manusia. Tidak ada yang akan ikut kepada mereka, walaupun setetes dua tetes itu tetap akan lepas dari ujung jarimu. Makanya ketika abah kami meninggal, saya diperingatkan kembali oleh Allah, masuk ke dalam liang lahat, saya menampung bagian kaki, anak yang paling tertua si Arman bagian tengah, kemudian ustadz yang dituakan di kampung itu bagian kepala, Pak. Abah, nggak ada yang ikut sama si abah, meskipun cuma sepasang kaos kakinya, apalagi duitnya, nggak ada masuk, Pak. Rumahnya tinggal, Pak. Kambingnya ada 6 ekor tinggal, nggak ada yang ikut, Pak. Apa yang mau kita banggakan dari dunia ini? Makanya ketika umur kita sudah menjelang 50-60, kurangilah dari harta dunia itu, Pak. Pak, Pak, demi Allah, harta yang Bapak tinggalkan kepada anak dan istri, cukuplah kata Gus Baha, kalau mereka sudah kita wariskan rumah, cukuplah itu menjadi bekal bagi mereka. Sedangkan harta dunia yang lain biarkan Allah yang sempurnakan. Kalau Allah tetapkan bagi mereka rezeki-rezeki dunia itu. Yang penting kalian wariskan, kalian harus kerja keras untuk mendapatkan rumah agar mereka memikul beban agama ini tidak terlalu sulit. Kalau rumah sudah, Pak, sudah cukup, Pak. Perkara keseharian mereka, bagaimana mereka selanjutnya, biarkan Allah yang mengurusnya. Jadi kalau ada sisa, demi Allah, kalau tidak kita didik dengan iman dan amal saleh, itu warisan kita jadi perebutan. Belum tentu mereka adik-beradik, kakak beradik, bahkan istri kita tiba-tiba berkata begini, Pak. Gimana anak-anak? Ayo kita wakafkan yuk atas nama ayah kita, atas nama bapak. Belum tentu, Pak. Yang ada apa? Gimana? Kita beli mobil yuk. Kita beli motor baru yuk. Sedangkan kita di alam barzah itu hidup, Pak, sampai kiamat ditegakkan. Wakaf itu sunnah atau wajib, Pak? Pak, wakaf itu sunnah atau wajib? Ragu-ragu. Wakaf itu sunnah atau wajib? Sunnah. Infak itu wajib atau sunnah? Sedekah itu wajib atau sunnah? Hibah itu wajib atau sunnah? Yang wajib apa? Zakat. Jadi yang sunnah itu kalau kita belum masuk dalam lingkaran orang yang berhak berzakat, lakukanlah infak, sedekah, hibah, ataupun wakaf. Apa yang bisa diwakafkan? Nggak bisa mewakafkan sesuatu yang nilainya besar, yang kecil. Apa itu? 5 mushaf taruhkan di sini. Sampai mati itu nilainya mengalir pahalanya. Ya. Tapi kalau udah umur 60 pun gak pernah kita belajar untuk melepaskan dunia, sampai mampus nyawa di kerongkongan, itu nanti diperlihatkan oleh Allah kecintaan kita terhadap dunia, Pak. Paham Bapak-bapak? Insya Allah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berharga ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan ini peringatan bagi kita semua agar kita dapat bermental zuhud. Jangan sampai kita bermental wahan. Hubbud dunya wa qahriyatul maut. Takut kepada dunia, takut kepada kematian. Umat di masa lampau terbalik, cinta terhadap mati, sehingga syahid fisabilillah itu menjadi impian bagi mereka dalam membela agama Allah. Sekarang enggak, orang mati-matian menghindari kematian. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majlis hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.